Ini bisa dipakai untuk berbagai konteks, itu memberikan jalan. Gunakan itu, kebaikan itu akan muncul dengan sendirinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rudi Cahyo TV. Masih bersama saya, Rudi Cahyo, di acara Kata Rudi Cahyo. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya untuk kita mengenali diri kita, preferensi, karakteristik kita, sehingga kita bisa memunculkan sesuatu yang positif dari diri kita, keunggulan, kekuatan, sesuatu yang terbaik dari diri kita dengan jalur yang tepat. Kita bisa menetapkan itu jalur yang tepat, kita bisa menggunakan jalur yang tepat kalau kita mengenali jalurnya. Nah, cara mengenali jalurnya dengan mengenali karakteristik kita. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, beri dukungan dulu buat Rudi Cahyo TV dengan cara like video ini, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa buat subscribe. Oke, hari ini kita akan bahas tentang pentingnya mengenali diri kita, eh, baik itu karakteristik, preferensi. Preferensi itu sesuatu yang cocok ya, yang nyaman buat kita. Preferensi itu bisa preferensi belajar, preferensi berpikir. Jadi kita cocok berpikir dengan cara itu. Ada orang yang cocok berpikir sambil berjalan. Ada orang yang cocok berpikir sambil bikin tulisan atau coret-coretan, bikin bagan, gambar-gambar. Ada yang orang yang cocok misalnya tadi belajar ya, belajar dengan lampu yang terang, suhu yang hangat, terus dengan nyemil atau nah itu harus kita kenali bagaimana karakteristik kita. Nah, itu penting untuk mengenali karakteristik kita, mengenali preferensi kita atau sesuatu yang paling nyaman untuk kita tempuh. Dengan kita mengenali itu, maka kita akan tahu jalur yang tepat untuk membebaskan keunggulan kita, membebaskan kemampuan, kekuatan kita yang ada di dalam. Nah, kita sebelum ke sana, kita akan ke kondisi yang sebaliknya. Ketika kita tidak kenal dengan diri kita, ketika kita tidak kenal karakteristik dan preferensi kita, maka keunggulan-keunggulan kita tuh jadi terkungkung karena tidak menemukan jalannya. Ya, misalnya saja begini. Ada orang yang oke lah, agak sulit dihitung-hitungan. Nah, ini cerita yang konkret aja di tetangga saya. Ini anaknya dikeluhkan oleh orang tuanya, oleh ibunya, bahwa anaknya sulit sekali hitung-hitungan atau belajar sesuatu yang berkenaan dengan angka. Nah, waktu itu sekarang udah besar sih anaknya, tapi waktu itu masih TK atau bahkan mungkin playgroup ya. Karena teman-teman yang lain itu sudah mulai bisa menuliskan sesuatu gitu ya, membuat sesuatu bentuk, di antaranya bentuk-bentuk angka. Nah, suatu saat saya nanya, contohnya apa misalnya ke ibunya. Ibunya bilang bahwa dia tidak bisa bikin angka 2 misalnya ya. Yang dicontohkan ibunya, mungkin dia di beberapa angka juga akan sulit. Angka 8 kan strukturnya sama dengan angka 2, tapi dia mencontohkan angka 2. Saya bilang begini, anaknya yang paling disukai apa? Nah, yang paling dia senang banget melakukan itu, yang paling dia pinter mungkin melakukan itu atau gampang melakukan itu. Anaknya suka menggambar. Anaknya suka menggambar. Nah, saya tanya ke ibunya, pernah nggak anaknya diajak menggambar angka 2? Ibunya agak bingung, ah, menggambar angka 2 maksudnya seperti apa? Ya minimal mengganti menulis itu dengan menggambar. Jadi mulai dari alatnya pakai tidak dengan pensil atau ballpoint, tapi mungkin pakai krayon, pakai spidol, sesuatu yang identik dengan menggambar. Ya, sama-sama bisa digunakan untuk menulis kan, tapi itu alat untuk menggambar. Terus kata yang digunakan juga bukan menulis, tapi menggambar. Bisa nggak? Kalau ternyata nggak bisa, digeser lagi. Bukan menggambar angka 2, tapi menggambar bebek. Nah, menggambar bebek, sebagus apapun, sejelek apapun gambar bebeknya, yang penting jadi dulu nih gambar bebek. Nah, setelah gambar bebek jadi, minta anaknya menarik garis dari ujung paruhnya sampai ke ekor.
bagus atau ndaknya garis itu, paling tidak anaknya mengenali bahwa dia sudah bisa membuat angka 2. Dibilang sama anaknya, bilang ke anaknya bahwa, "Ini loh angka 2, kamu sudah membuatnya." Sehingga nanti akan muncul identifikasi bahwa angka 2 itu kayak bebek. Jadi kemampuan dia dalam menggambar itu diberdayakan untuk belajar menulis, terutama menulis angka dalam hal ini. Nah, begitu. Baik itu nanti kita mencari bentuk-bentuk yang lain, burung dengan angka 3 atau mungkin roda dengan angka 8 dan seterusnya. Nah, itu yang perlu kita kenali dari diri kita. Kalau dalam contoh tadi kan anak ya, berarti orang lain sebenarnya atau individu lain. Kalau sekarang di diri kita, dengan kita mengenali karakteristik dan preferensi dari diri kita, maka kita akan lebih mudah untuk membebaskan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Ini bukan cuma ngomong secara teknis, ngomong soal belajar loh ya. Bukan cuma soal seperti contoh tadi, belajar berhitung, belajar matematika, belajar bermain gitar, belajar menulis, bermain menari misalnya. Tidak seteknis itu, bahkan mengeluarkan kebaikan kita. Mengeluarkan kebaikan kita. Misalnya eh selama ini kita sering sulit untuk berprasangka baik misalnya ya. Sehingga kita itu sinis kepada lingkungan, berpikiran buruk. Kalau ada orang melakukan kebaikan, kita selalu berpikir bahwa jangan-jangan pasti di balik itu ada dan seterusnya. Sehingga lama-kelamaan kita akan terbiasa dengan itu, terkungkung. Dan suatu saat kita bisa menyadari atau bahkan sebenarnya kita menyadari bahwa kebiasaan itu bukan kebiasaan baik, tapi kita kok sulit melakukan hal yang sebaliknya, yaitu berprasangka baik tadi. Kok sulit ya? Nah, ini kalau teman-teman mengetahui apa karakteristik dan preferensi kita, maka itu akan lebih mudah. Misalnya saja begini, teman-teman lagi berpikir suntuk, ya itu tadi ya, dengan berpikir jelek, berpikir buruk, berpikir berprasangka buruk, dan seterusnya. Nah, coba lihat kembali di diri kita. Kalau kita tahu, misalnya taruhlah saja diri kita itu ekstrovert gitu misalnya. Ekstrovert itu orang yang energinya itu diperoleh dari luar atau dari ketika ketemu orang, ketika bersosialisasi. Energinya nemunya dari sana. Nah, kita lihat prasangka buruk atau hal-hal buruk ini munculnya kapan? Biasanya munculnya itu waktu kita tidak memberdayakan sesuatu yang membuat kita punya energi. Artinya apa? Ketika kita sendiri, kita pikirannya macam-macam, ya. Atau ketika kita tidak berinteraksi lah, karena kan bisa juga kita tidak sendiri tapi tetap kita berpikiran seperti itu ya, berpikiran buruk. Kayak misalnya naik motor, terus habis itu disalip orang, set, gitu ya. Wah, orang kurang ajar, nggak tahu aturan dan seterusnya. Kita langsung berpikirnya kayak begitu. Kita nggak secara otomatis berpikir orang itu mungkin buru-buru, mungkin ada yang sakit dan seterusnya. Kita nggak berpikir seperti itu, tapi langsung kurang ajar dan seterusnya. Nah, ini sebuah kebiasaan dan meskipun itu kita dalam konteks atau suasana yang ada banyak orang, tapi ketika itu bukan interaksi, ya itu tidak memenuhi syarat untuk seorang ekstrovert ya. Orang ekstrovert itu energinya muncul ketika berinteraksi itu. Maka dari itu, cobalah ya menemui orang, ngobrol, itu dengan sendirinya yang akan disetorkan, akan dikeluarkan itu sesuatu yang positif dari dirinya dia. Meskipun ini masih jauh ya kalau kita ngomong dia akan berprasangka baik, enggak. Tapi minimal kekuatannya dia bisa keluarkan. Orang yang ekstrovert ketemu orang, itu dia bisa ngomongin apa aja. Nah, orang yang cenderung ngomongkan banyak hal kepada orang lain, itu kan dia akan mencari-cari sesuatu yang cocok lah diomongkan. Cocok untuk diomongkan kepada orang lain atau di lingkungan sosial gitu ya. Nah, itu akan cari kebaikan-kebaikan toh yang diomongkan, kebaikan tentang dirinya, kebaikan tentang kepintarannya dan seterusnya itu dikeluarin. Ini masih jauh sih ngomong tentang berpikiran positif tadi. Nah, berpikiran positif tadi
harus kenali banyak preferensi juga. Kayak misalnya, oh ternyata saya preferensinya feeling. Nah, ini contoh yang paling gampang. Biasanya kalau feeling ketemu ekstrovert tadi, ya, sama orang lain, nah itu akan jaga perasaannya si orang yang diajak diajak ketemu ini, diajak ngomong. Nah, itu kan kebaikan-kebaikan akan muncul dengan sendirinya kalau kita eh, melakukan sesuatu atau mengenali lah sebelum melakukan sesuatu ya, mengenali apa preferensi atau karakteristik kita dan kemudian menggunakannya gitu. Contoh lain gini, contoh lain biar teman-teman semakin yakin. Eh kita masih tetap ambil preferensi ekstrovert dan feeling sebagai contoh aja, karena nanti teman-teman boleh silakan kalau misalnya teman-teman teman-teman nanya dengan contoh-contoh yang lain karena belum saya pakai atau belum saya sebutkan, nanti nanya tulis saja di kolom komentar. Misalnya, Pak, saya ini introvert, atau Pak, saya ini preferensinya orangnya nggak teratur. Nggak usah harus introvert ekstrovert lah. Pokoknya coba kenali dan kemudian pakai istilahnya teman-teman aja. Misalnya, saya ini orangnya nggak teratur, atau saya ini orangnya moody, dan seterusnya. Gimana caranya kalau, nah itu nanti tuliskan di kolom komentar kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena saya tidak bisa mengakomodir semua karakteristik. Tidak bisa mencontohkan satu persatu. Tapi ya, saya buat contoh sendiri, nanti teman-teman nanti silakan bertanya. Nah, ini kita kembali ke contoh tadi tentang soal orang yang misalnya gini, sedang menunggu ya. Taruhlah kamu tadi ekstrovert dan feeling. Punya kecenderungan untuk senang ketemu orang, tapi cenderung menggunakan perasaan. Nah, ini nunggu nih, misalnya lagi nunggu janjian gitu ya. Nunggu lama di halte atau di mana gitu ya, atau di kafe. Itu lama-lama kan bete, nunggu nggak datang-datang, telat setengah jam, telat 1 jam. Ya, kan seolah-olah di pikiran kita itu mungkin kalau kita sebel, menggerutu, memaki-maki mungkin di pikiran kita ya, tidak, ya bisa saja memaki-maki di mulut ya, dikeluarkan, tapi ini mungkin saja di pikiran kita, memaki-maki. Pokoknya nanti kalau orangnya datang, tak marahin dan seterusnya. Begitu orangnya datang, oke lah, dia bisa mencoba untuk memarahinya. Tapi kok kenapa ya, ketika saya memarahinya, cenderung tiba-tiba ada yang menarik di dalam diri saya, ada yang menarik ke belakang, cenderung membesar rasa memaafkannya. Misalnya lihat wajahnya baru datang dengan bersungut-sungut, atau dia langsung mengucapkan, aduh maaf banget gitu ya. Itu langsung tiba-tiba rasa marah tadi menyusut, terus rasa memaafkan membesar. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena pertemuan itu eh, sesuai dengan preferensinya dia. Ketemu orang sesuai ekstrovert. Pakai perasaan, atau dia preferensinya feeling, pakai perasaan, bukan pakai pikiran, tapi lebih ke perasaan. Cocok dengan maaf, atau lihat wajahnya yang kuyuh, yang kayak lelah gitu. Itu langsung membesar rasanya. Nah, itu adalah gambaran bahwa ketika kita kenal kemampuan kita, keunggulan kita, karakteristik kita, maka gunakan itu, kebaikan itu akan muncul dengan sendirinya. Kayak tadi, langsung memaafkan. Karena dia tahu dirinya itu feeling dan ekstrovert, ketemu orang dan orangnya itu lihat wajahnya, kata-katanya itu langsung berbeda. Dan ini bisa dipakai untuk berbagai konteks yang lain, mau ciri-cirinya tadi itu ya, orang yang tidak teratur mungkin, atau orang yang sangat strict, atau orang yang mungkin barangkali saja saya lebih suka kayak tadi belajar dengan menggambar-gambar dan seterusnya. Itu pasti kalau kita gunakan, kebaikan itu muncul karena itu sesuai dengan diri kita. Ya, sedangkan preferensi karakteristik itu tidak ada nilai baik buruk, kayak ekstrovert, introvert yang baik mana? Semuanya baik. Maka dari itu preferensi karakteristik itu memberikan jalan karena mereka baik. Semuanya itu baik. Mereka memberikan jalan buat kebaikan di diri kita juga muncul, karena kebaikan sama jalan kebaikan itu sinkron dengan kebaikan yang akan lewat di situ, di jalan itu. Kayak gitu ya. Nah, itu istilahnya itu ya, jalan kebaikan itu memberikan berkah buat kebaikan itu untuk muncul. Itu ya. Nah, inilah pentingnya kenapa kita perlu kenal karakteristik.
diri kita, preferensi diri kita. Dan kalau memang mau diterapkan ke orang lain kayak anak, adik, keponakan, saudara kita, ya kita harus kenal dengan karakteristik dan preferensi mereka sehingga kita bisa membantu mereka untuk memunculkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirinya. Nah, itu pentingnya. Dengan sendirinya loh, otomatis itu bisa muncul. Coba aja, misalnya teman-teman ekstrovert sedang suntuk, sedang apa, ketemu sama temannya, itu kebaikan-kebaikan di dirinya akan muncul. Otomatis, otomatis. Itu karunia. Jadi karakteristik dan preferensi atau kecenderungan, kesukaan kita, itu karunia dari Tuhan. Dan kalau kita gunakan, maka kebaikan atau keberkahan yang akan mengikutinya. Itu teman-teman. Yang sedikit ini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ketemu lagi di video berikutnya di Kata Rudi Cahyo, selalu di channel kesayangan kita, Rudi Cahyo TV. Beri dukungan terus buat Rudi Cahyo TV dengan cara like video ini, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa buat subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.